Bentar ya, minum dulu. Om, tolong pegang Om. Oke, setelah kami melakukan unboxing kemarin, sekarang giliran kita review Asus Zenfone Go. Mari kita review. Seperti yang kami katakan kemarin, bahwa desain Asus Zenfone Go sendiri mirip sama Asus lainnya ya. Seperti ini dia, Zenfone 6. Sama persis, ada yang buang, cuma bedanya ukuran aja. Si samping juga sama. Tapi yang jelas untuk Asus Zenfone Go, dia nyaman digenggam, enak lah. Lanjutnya untuk desain. Untuk desain bagian atas, terdapat jack audio. Terus ini sisinya agak lengleng gimana gitu. Terus sebelah kiri kosong, dan di bagian bawah dapat mikrofon dan port USB versi 2.0. Lanjut ke bagian samping kanan, ini ada tempat dimana kita bisa membuka back cover. Lalu ada tombol power, pengaturan volume, dan lanjut ke bagian belakang dapat logo Asus, ini Zenfone, speaker utama, kamera 8 megapiksel, dan LED flash. Lanjut bagian depan, terdapat kamera depan dengan ukuran 2 megapiksel, speaker telepon, logo Asus, dan 3 tombol capacitive button. Oh iya, LED notification-nya dia berada di bagian speaker. Ini dia LED notification. Next, kita buka bagian belakang. Cukup mudah membukanya. Ini dia. Dimana di sini terselip slot SIM 1, slot SIM 2, dan slot eksternal micro SD. Baterainya bisa dilepas ya. Dan untuk materialnya sendiri dia menggunakan plastik, jadi pantas saja dia ringan. Dan ini ada speaker utama. Kita tutup lagi ya. Langsung aja kita nyalakan. Sobat cukup dengan mengetuk layar sama 2 kali double tap ya. Nih, otomatis langsung masuk ini. Kita buka, dan ini dia menggunakan Zenui, ada paper drawernya, dan sobat bisa mengganti tema. Ini kebetulan kami belum mendownload, jadi sementara masih pakai yang default. Selanjutnya ada penggantian wallpaper, PP dan widget, edit page, scroll effect, launcher font. Fontnya juga bisa diganti loh, mulai dari ukuran, warna, sama jenis font. Nih, sedangkan untuk operating system, dia sih harusnya udah pakai Android Lollipop, tapi nggak ada salahnya kita buktikan. Ini dia Android version 5.1 Lollipop. Ini buktinya, asli kan? Kembali aja. Lanjut ke spesifikasi, kita langsung aja lanjut ke spesifikasi hardware, dimana dia menggunakan chipset MediaTek, quad-core prosesor dengan kecepatan 1,3 GHz. Ini baterainya. Sedangkan untuk GPU, dia menggunakan Mali 400 MP. Lanjut, bagian layar menggunakan layar 5,02 inci
resolusinya 720 x 1280 atau HD, yang kepadatan pixel 292 dpi. Total RAM-nya sih 2 GB, cuma di sini tertulis 1976 MB. Sedangkan untuk sisa RAM setelah pemakaian ada 1359 MB. Dan internal yang ngasihnya 8 GB, internalnya terasa kurang banget ya, cuma tersisa 4,07 GB. Oh iya, Asus Zenfone Go dia menggunakan arsitektur 32 bit bukan 64 bit ya. Untuk sensor dia mendukung accelerometer, proximity, light orientation, dan magnometer. Cukup lengkap ya dengan harga 1,5 jutaan. Dan untuk baterai dia membawa 2070 mAh. Lama pemakaian sih lumayan lah. Untuk sekali charger dia bisa tahan sampai seharian kalau cuma sosmed aja sih, tapi kalau gaming paling enggak 4 jaman. Untuk selanjutnya kita langsung uji Antutu Benchmark, dan ini hasil dari Antutu Benchmark yang menghasilkan skor 20.381. Tapi sayang dengan skor seperti itu Asus Zenfone Go berada di paling bawah ini ya, bawah Samsung Galaxy Note 4. Tapi nggak apa-apa lah, orang 1,5 jutaan. Next kita masuk setting lagi, dan untuk konektivitas dia mendukung WiFi, Bluetooth, dan tethering portable hotspot. Sedangkan untuk jaringannya bisa 3G, dua kartunya bisa 3G ya, tapi harus mengaktifkan salah satunya, nggak bisa dua-duanya aktif secara bersamaan. Dan untuk OTG kita langsung aja coba. Ini dia, kita pasangkan. Masuk storage, kayaknya nggak support nih, nggak masuk. Berarti Asus Zenfone Go tidak support USB OTG. Next, giliran kita coba ketajaman layar dari sebuah video dan kualitas audionya ya. Ini kita udah masuk, kita cepetin aja ya. Gambarnya sih jernih, cuma kualitas suaranya itu loh. Tapi oke lah untuk 1,5 jutaan. Oke, stop. Seperti apa yang kami katakan tadi, layarnya bening, kualitas gambarnya juga tajam nih. Dan detailnya jelas, tajam. Ini yang jelas lancar ya, nggak ngelak. Udah dulu ya. Kemudian untuk kamera, Asus Zenfone Go membawa lensa 8 megapiksel dan LED flash. Dan untuk kamera depan 2 megapiksel. Dan untuk fiturnya sendiri dia memiliki pixel master ya, kayak yang lain. Masuk kamera, di sini banyak menu pilihannya ya. Udah dari auto, ADL, beautification, night, type of file, effect, dan efeknya kita buka. Nih banyak pilihannya, tapi kita kembali aja. Terus ada slow motion, time lapse, punya banyak deh, tergantung sobat mau pakai yang mana. Selanjutnya untuk pengaturannya terdapat pengaturan ISO, exposure, resolusi. Resolusinya ada 5, 4, 3, dan 2 ini ya. Ada satu juga nih,
Terus untuk kualitasnya ada standar dan fine. Dan untuk kualitas video dia udah mendukung Full HD, SD, dan TV. Udah, itu aja sih yang ada di pengaturan ini. Kita coba ambil pakai kamera belakang. Dan ini hasilnya. Jernih, jelas, natural, bening. Gak kalah sama HP yang harganya di atasnya. Lanjut ke bagian kamera depan. Ini udah masuk kamera depan. Ini belakang saya ada sutradara, tapi kita lihat saja langsung pengaturannya, dimana dia ada mendukung kamera resolusi 1600 x 1200 sama 1280 dikali 720 atau HD. Sedangkan untuk pengaturan lain paling ada smart brightness, brightness, review duration, shutter, terus nggak ada lagi, cuma itu. Dan ada pengaturan ISO. Sedangkan dan menuan efeknya ada beautification, selfie panorama, auto, HDR effect, GIF animation, slow motion, dan time lapse. Kita coba kamera depan. Nih ya, satu lagi. Ini hasilnya jernih, soalnya dia udah otomatis ke beautification. Udah ambil foto, sekarang giliran video. Kita langsung aja ambil. Di sini sih terlihat jernih. Tuh ada objeknya, sutradara, ada founder, sama marketingnya nih. Udah lihat kan tadi hasil dari video Asus Zenfone Go. Dan setelah kami melakukan review, kami sendiri menarik kesimpulan bahwa Asus Zenfone Go nyaman digenggam, enak lah, terus mudah dibawa kemana saja, jernih layarnya. Tapi kekurangannya dia tidak support USB OTG, belum 4G alias masih 3G. Namun untuk lebih jelas mengenai performa gaming dan kualitas kamera, sobat bisa lihat video kami selanjutnya yang ada di channel YouTube Tekno.com. Jangan lupa like, subscribe, dan komen The Tekno, solusi tepat seputar gadget. See you.